Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Otak Kencer ini. Kali ini kita akan membahas mengenai SKB Bahasa Indonesia. Biasanya ketika kita dihadapkan pada tulisan yang panjang, bawaannya udah males duluan kan? Tahu gak sih kenapa? Karena kita nggak terbiasa. Yuk mulai sekarang kita biasakan, biar nanti ketika tes kita sudah siap mentalnya. Semangat! Topik membaca non-sastra. Semua manusia terlahir sebagai pembelajar, akan tetapi proses belajar yang dilakukan sedari kecil tanpa sadar sering dihalangi atau dibatasi oleh orang lain, terutama oleh orang tua. Contohnya, pada usia setahun, bayi acap kali memasukkan benda ke dalam mulutnya. Orang tua biasanya akan melarang atau memarahi anaknya ketika melakukan hal itu. Padahal, dalam tahap ini, anak membutuhkan stimulasi yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik. Sama halnya ketika anak belajar berjalan, orang tua tidak membiarkan anaknya merasakan jatuh dan bangun dalam proses belajarnya karena mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan anaknya. Ketika anak mulai bisa berbicara, orang tua acap kali kesulitan menjawab pertanyaan yang diajukan anaknya. Hal ini mungkin terjadi karena kelelahan mengasuh anak atau kejemuan terhadap pertanyaan yang diajukan berulang kali. Tambahan pula, pada usia ini anak lebih sering mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya, terutama benda yang baru dilihatnya. Akan tetapi, reaksi orang tua adalah menjauhkan benda-benda yang dianggap dapat membahayakan keselamatan anak mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan yang tepat mengenai benda yang berbahaya atau tidak, agar anak tidak lagi penasaran dan mengabaikan larangan dari orang tuanya. Kata stimulasi pada paragraf pertama bermakna A. Sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar. B. Suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. C. Keinginan untuk mencari tahu sesuatu yang menarik perhatian. D. Kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Kira-kira yang mana teman-teman? Untuk strategi menjawab soal bacaan yang panjang seperti ini, baiknya mungkin teman-teman baca dulu soalnya baru teksnya gitu ya, agar bacanya tidak bolak-balik. Di paragraf pertama itu tadi disebutkan, padahal dalam tahap ini anak membutuhkan stimulasi yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik. Stimulasi di sini artinya apa teman-teman? Yaps, benar banget. Yang B, suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. Pembahasannya sesuai makna di dalam KBBI. Stimulasi memiliki arti yang sama dengan dorongan atau rangsangan. Jika dimasukkan dalam kalimatnya, kata stimulasi diganti dengan dorongan atau rangsangan, maka akan menjadi padahal dalam tahap ini, anak membutuhkan dorongan atau rangsangan yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik. Makanya, jawaban yang paling tepat adalah option B, suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu membaca non-sastra. Kita baca dulu soalnya, baru ke teksnya gitu ya. Kata tanya yang membedakan penyajian teks 1 dengan teks 2 pada paragraf pertama tersebut adalah, berarti yang kita baca cukup paragraf pertama saja. Coba teks 1. Beberapa panggung hiburan disediakan di sekitar Bundaran HI sampai dengan Monas pada malam tahun baru nanti. Hal ini berarti ruas jalan lokasi panggung hiburan akan ditutup mulai saat itu. Teks yang kedua, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Garut, Jawa Barat mengingatkan agar wisatawan menghindari aktivitas berenang di pantai selatan Garut menjelang pergantian tahun. Hal ini dilakukan karena kemungkinan ancaman terjadinya ombak tinggi akibat cuaca yang tidak bersahabat.
Kata tanya yang membedakan penyajian teks 1 dengan teks 2 pada paragraf 1 adalah A. Teks 1 apa? Teks 2 siapa? B. Teks 1 bagaimana? Teks 2 di mana? C. Teks 1 siapa? Teks 2 apa? D. Teks 1 mengapa? Teks 2 kapan? Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya teman-teman. Oke, udah dapat teman-teman? Betul banget, yang A. Teks 1 kata tanyanya apa? Teks 2 kata tanyanya adalah siapa? Pembahasannya, teks 1 dimulai dengan frasa beberapa panggung hiburan yang bisa menjawab pertanyaan apa. Sedangkan teks 2 dimulai dengan satuan polisi air dan udara yang merujuk pada siapa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option A. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Langsung ke soalnya dulu. Jika dibuat dengan teks eksposisi, paragraf tersebut termasuk bagian A. Pendahuluan, B. Pernyataan pendapat, C. Argumentasi, D. Pernyataan ulang pertanyaan. Kita baca dulu teksnya teman-teman. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan membawa dampak positif. Dengan berkembangnya teknologi informasi, mulai terlihat perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Salah satunya terlihat dari cara mengajar yang semakin berkembang. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang untuk transfer ilmu pengetahuan antara pengajar dan murid. Banyak software dan aplikasi yang bisa digunakan untuk proses transfer ini. Kira-kira kalau menjadi teks eksposisi, paragraf tersebut masuk bagian yang mana teman-teman? Betul banget, yang B. Mantap, pernyataan pendapat. Pembahasannya, teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan reiterasi atau pernyataan ulang pendapat. Paragraf tersebut termasuk bagian dari pernyataan pendapat atau tesis yang ditulis untuk menggiring pembaca menuju argumentasi penulis terhadap isu yang dibahas di dalam teks. Penulis baru mulai memaparkan isu yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Oleh sebab itu, makanya jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B, pernyataan pendapat. Bisa ya teman-teman? Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan materi dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita coba lagi ke soal nomor 4. Langsung ke soalnya dulu. Oke, kita coba. Kalimat yang berisi keunggulan dari buku adalah, kita coba ke teksnya teman-teman. Buku pengantar filsafat pendidikan karya Dr. Andes Uyoh Sadullah MPD ini membahas tentang pendidikan dari sudut pandang filsafat. Pendidikan berkaitan dengan nilai yang timbul dari pengalaman dan pemikiran manusia tentang pemaknaan pendidikan itu sendiri. Buku ini membahas beda antara praktek pendidikan dan teori pendidikan. Buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut, karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Akan tetapi, pembaca pada umumnya atau pembaca pemula khususnya kurang bisa memahami isi teks yang diutarakan oleh pengarang karena tidak tersampaikan dengan baik. Kalimat yang berisi keunggulan dari buku adalah A. Pendidikan berkaitan dengan nilai yang timbul dari pengalaman dan pemikiran manusia tentang pemaknaan belajar itu sendiri. B.
Buku ini membahas beda antara praktek pendidikan dan teori pendidikan. Yang C, buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut, karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Option D, akan tetapi pembaca pada umumnya atau pembaca pemula khususnya kurang bisa memahami isi teks yang diutarakan oleh pengarang karena tidak tersampaikan dengan baik. Kira-kira yang mana teman-teman keunggulan dari buku tersebut? Betul banget, yang C, buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut, karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Pembahasannya, resensi tersebut memuat sinopsis pada paragraf pertama dan kelebihan serta kelemahan buku pada paragraf kedua. Kalimat yang berisi keunggulan buku dapat dilihat pada paragraf kedua, khususnya pada kalimat pertama. Buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut, karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah option C. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Komentar yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah yang A, pada paragraf pertama terdapat kata yang tidak baku. B, bahasa yang digunakan dalam teks terlalu berbelit-belit. C, dengan membaca resensi ini, pembaca mungkin tidak akan tertarik membeli bukunya. D, resensi tersebut tidak lengkap karena tidak ada rekomendasi tentang buku. Kira-kira komentar yang sesuai dengan teksnya yang mana teman-teman? Support terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Bagikan juga videonya teman-teman jika teman-teman merasa video dari Otak Kencer ini memang bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita balik lagi ke soal yang tadi. Udah dapat teman-teman jawabannya? Betul banget, yang A. Pada paragraf pertama terdapat kata yang tidak baku. Pembahasannya ditinjau dari penggunaan bahasa. Teks ini menggunakan ragam ilmiah dengan bahasa yang lugas, tetapi terdapat kesalahan penulisan kata tidak baku pada paragraf pertama, kalimat ketiga. Pilihan C salah karena komentar ini tidak disertai dengan bukti di dalam teks. Penulis resensi hanya memunculkan satu keunggulan dan satu kelemahan dari buku ini. Hal ini belum tentu membuat pembaca tidak tertarik membeli bukunya. Komentar di option D juga tidak relevan dengan isi teks yang hanya memaparkan sinopsis, keunggulan, dan kelemahan. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita ke topik berikutnya, yaitu membaca sastra. Kita ke soalnya dulu teman-teman. Soal nomor 6. Makna kata bercengkrama dalam paragraf pertama adalah A. Bertukar pikiran. B. Bercakap-cakap dengan senang. C. Melepas rindu dengan bercerita pengalaman pribadi. D. Berjalan-jalan keliling desa. Coba kita baca paragraf pertama saja, biar cepat. Kita cari yang bercengkrama ya teman-teman. Suatu hari di saat matahari hampir tiba, kucing kota dengan bulu lebat dan menawan datang menjenguk saudaranya di desa. Sang kucing desa menjamu kucing kota dengan makanan sederhana. Ia pun mengunyah hidangan itu dengan sangat sopan karena itu adalah yang disediakan, basa-basi belaka. Setelah makan, mereka pun bercengkerama. Kucing desa sangat tertarik mendengar cerita dari kucing kota dan ingin sekali merasakan hidup di kota. Lalu mereka berangkat ke kota dengan harapan penuh. Ternyata kalimat bercengkrama ada di kalimat keempat teman-teman. Setelah makan, mereka pun bercengkrama. Kira-kira makna bercengkrama tersebut yang mana teman-teman? Betul banget, yang B, bercakap-cakap dengan senang. Pembahasannya, makna kata bercengkrama dalam kamus adalah bercakap-cakap dengan senang atau bersenda gurau.